Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube PGPAUD 17 UPI Kampus Serang. Di channel ini, kakak-kakak bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Untuk itu, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share. Di sini dan pada kali ini, kami akan membahas peran KPAI dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. KPAI itu sendiri merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen lainnya yang dibentuk melalui undang-undang, keputusan presiden, peraturan presiden, ataupun berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bisa bergerak di dalam bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif. KPAI sebagai lembaga negara bantu di dalam bidang penegakan hak asasi anak sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan sesuai dengan amandat konstitusi, konvensi hak anak atau HA, dan undang-undang perlindungan anak. Tidak sedikit yang menganggap bahwa KPAI dan Komnas PA sebagai satu lembaga. Namun, dalam kenyataannya, keduanya merupakan lembaga yang berbeda dalam hal tugas, wewenang, maupun tanggung jawab. Perbedaannya antara lain, dasar pembentukan KPAI ialah Kepres nomor 77 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan Komnas PA pembentukannya disahkan dengan surat akta notaris layaknya pembentukan LSM maupun yayasan sosial lainnya. Selain itu, KPAI juga diketuai oleh Susanto dengan Rita Pranawati selaku wakil ketuanya. Sedangkan KPA atau LPAI diketuai oleh Seta Mulyadi dan Airs Merdeka Sirait sebagai Sekjen KAP. KPAI merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada Presiden, sedangkan Komnas PA tidak bertanggung jawab pada Presiden karena Komnas PA merupakan lembaga independen yang terpisah dari pemerintahan yang biasa disebut LSM. Dalam hal dana, KPAI mendapatkan dana dari dana APBN, tepatnya dari anggaran Departemen Sosial sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan Komnas PA yang merupakan LSM, sumber dananya tidak pasti atau tidak menentu dan bergantung dari pendonornya. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada sejarah KPAI. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian, sesuai ketentuan pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Kepres nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, ada tugas pokok KPAI dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 3.
mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. 4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. 5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. 6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan terakhir, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sebagai suatu lembaga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki visi, misi, dan strategi. Visi KPAI yaitu terwujudnya Indonesia ramah anak. Seperti yang sudah dijelaskan pada undang-undang bahwa KPAI merupakan lembaga yang bisa mengayomi anak dalam perlindungan serta pemenuhan hak anak. Selanjutnya adalah misi dari KPAI. Terdapat 7 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Yang ketiga, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak. Yang keempat, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak. Yang keenam, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan kinerja organisasi KPAI. Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI memiliki strategi-strategi. Strategi yang pertama yaitu penggunaan sistem building approach yang meliputi 3 komponen sistem. Yang pertama adalah sistem norma dan kebijakan, kedua struktur dan pelayanan, yang ketiga adalah proses. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi yang kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan agar tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Strategi yang ketiga yaitu penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor. Karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri, maka strategi yang keempat yaitu perspektif dan pendekatan yang holistik. Strategi yang kelima yaitu diseminasi konsep Indonesia ramah anak atau yang disingkat dengan IRA pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggaraan perlindungan anak yang meniscayakan dalam child right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan. Strategi yang keenam yaitu penguatan mekanisme sistem rujukan. Hal ini dianggap penting untuk memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Strategi yang ketujuh atau strategi yang terakhir yaitu kemitraan strategi dalam pemerintah dan civil society dalam bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusi yang tepat serta terpantau perkembangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program pemenuhan hak yang sudah terlaksana, termasuk program hak-hak anak itu tersendiri. Yang pertama ada implementasi program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi, yang hal ini dilakukan oleh para pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Tujuan penelitian yang ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Kota Bekasi yang dapat dinilai melalui 5 indikator, yaitu pada kelima klaster hak anak. Hasilnya sendiri dalam hal yang terrealisasi dalam hal ini, yang pertama yaitu adalah pemenuhan hak anak pada aspek sumber daya sudah ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitasnya. Lalu komunikasi antar para pelaksana pun sudah memenuhi kebijakan
dan sudah terjalin dengan baik dan informasi seluruhnya sudah disampaikan kepada kelompok sasaran. Lalu yang kedua ada pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat melalui program Kampung Ramah Anak di Badiran Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan program seperti kegiatan pendidikan anak usia dini, posyandu, dan bank sampah. Namun, kegiatan ini tersebut mengalami anomali karena masih bergantung pada bantuan dana pemerintah. Tapi, hasilnya pemberdayaan ini bisa menciptakan inovasi program tanpa pendanaan besar atau load budgeting namun tepat sasaran dan bermanfaat. Lalu yang ketiga ada jalan menuju negara layak anak di 2030. Hal ini menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang bisa disingkat dengan KPPPA adalah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang sudah terencana. Mengapa KLAD diperlukan? Di sini diperlukan karena jumlah anak di Indonesia adalah 1/3 dari total penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 257 juta, sedangkan jumlah anak 0 sampai kurang 18 tahun sebanyak 87 juta. Hasilnya di sini merupakan hasil yang terjadi merupakan berperan dalam hak anak melalui media, lembaga legislatif, forum anak, lembaga masyarakat, pemerintah, lembaga yudikatif, perusahaan, dan dunia usaha. Ada selain itu ada hal yang terjadi dan terjalin sudah sangat bagus. Yang pertama itu ada anak merupakan potensi yang sangat berharga, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia, dan akan menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Program KPAI Perlindungan Hak Anak. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan oleh teman saya, maka KPAI mengadakan berbagai program untuk dapat memberikan perlindungan pada hak anak atau sebagai upaya untuk melaksanakan tugas pokok yang dimiliki. Contoh program perlindungan hak anak yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut. Yang pertama, program Pemuda Sahabat Anak. Program ini adalah hasil kerjasama antara KPAI dan Kemenpora RI. Adanya program ini dimaksudkan agar seluruh elemen bangsa untuk menjadi pelapor perlindungan anak, khususnya pemuda dan pemudi. Yang kedua, program KPAI Goes to Campus. Program ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kampus ramah anak. Dalam program ini meliputi kuliah umum tentang isu-isu terkini perlindungan anak, advokasi kebijakan kampus untuk memasukkan materi anak. Yang ketiga, kegiatan diskusi atau focus group discussion atau yang disingkat FGD tentang pemenuhan hak sipil anak. Yang keempat, pencetakan buku hasil penelitian tentang pemenuhan hak anak mengenai partisipasi anak dan pemenuhan hak anak dalam pembuatan akte kelahiran. Yang kelima, mengadakan workshop hasil Monify SPPA di 10 provinsi. Yang keenam, terwujudnya sistem rujukan penanganan kasus dengan lembaga mitra di pusat atau di provinsi atau di kabupaten atau di kota melalui forum kemitraan. Yang ketujuh, pengolahan data dan cetak buku indeks perlindungan anak Indonesia. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kekerasan pada anak terus meningkat atau berulang di Indonesia, seperti kekerasan seksual, penculikan, perdagangan orang, perampokan, tawuran, dan lain-lain yang melibatkan anak, sehingga membutuhkan langkah-langkah konkret yang mampu mencegah sedini mungkin terjadinya tindak kekerasan secara efektif.
Lembaga Perlindungan Anak dan Keluarga atau Pandawa Care merupakan organisasi nirlaba yang secara resmi didirikan pada tanggal 16 Januari 2016 di Jakarta. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya pelanggaran hak anak dan kekerasan pada anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bekerja sama dengan Pandawa Care berinisiatif mengembangkan aplikasi smartphone Pandawa Care. Aplikasi ini telah tersedia bagi pengguna smartphone Android dan bisa diunduh secara gratis di Google Play Store. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Asruron Yan Soleh, meresmikan peluncuran aplikasi perlindungan anak berbasis Android. Aplikasi ini diresmikan pada tanggal 25 April 2016. Aplikasi ini diberi nama Pandawa Care yang bertujuan mengatasi kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Pandawa Care dibuat karena melihat tingkat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di Indonesia yang masih relatif tinggi. Perlu bantuan teknologi yang mampu menelusuri para pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan aplikasi Pandawa Care ini, para pengguna dapat melaporkan setiap pelanggaran yang menyangkut kekerasan terhadap anak secara langsung dan cepat. Dapat mengontak yang berwajib, mulai dari polsek hingga tingkat polda dengan database yang telah disediakan. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur penting, meliputi monitoring, panic button, alarm, hotline, pengaduan online, konseling online, dan portal berita anak. Fitur-fitur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada sistem pencegahan. Fitur-fitur pada sistem pencegahan dikembangkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Dengan ketiga fitur tersebut, anak-anak bisa meminta bantuan darurat, memberitahukan posisinya setiap saat, dan membunyikan alarm ketika dalam keadaan terdesak, dan meminta bantuan dari orang di sekitarnya. Fitur-fitur tersebut meliputi monitoring GPS atau fitur monitoring. Disediakan untuk membantu posisi anak dan anggota keluarga secara terus-menerus, sehingga keberadaan mereka bisa dilacak dengan mudah. Fitur ini membolehkan Anda untuk menambahkan anggota keluarga Anda yang akan dimonitor dalam satu pita GPS setelah mereka menyetujui permintaan Anda. Panic button atau SOS disediakan untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan darurat dari Satgas untuk datang ke lokasi. Ketika tombol SOS ditekan, aplikasi akan mengaktifkan kamera depan untuk mengambil gambar di depan korban, kemudian memotret pelapor secara otomatis. Setelah laporan dikirim, maka staf Pandawa Care akan mempertimbangkan pemberian bantuan langsung ke pelapor. Dan yang terakhir dalam fitur-fitur pencegahan yaitu ada alarm tombol yang berfungsi membunyikan nada alarm berfrekuensi tinggi untuk menarik perhatian dari orang-orang di sekitar korban. Fitur ini bermanfaat manakala anak dalam keadaan terdesak dan perlu suara keras untuk meminta bantuan dari orang di sekitarnya. Yang kedua ada layanan pengaduan konseling. Fitur pengaduan dan konseling disediakan bagi anak dan keluarga yang ingin melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Pandawa Care akan memproses laporan pengaduan setelah mengecek validitas laporan yang masuk. Sedangkan fitur konseling disediakan untuk konsultasi dalam rangka pemulihan trauma pasca peristiwa. Fitur-fitur tersebut meliputi laporan pengaduan Pandawa Care, memberikan perluasan akses bagi pengaduan masyarakat terkait kasus kekerasan pada anak. Laporan ini akan diteruskan dan diproses oleh lembaga terkait. Untuk diproses, maka pelapor harus mendaftar dengan data dan identitas yang benar. Laporan bisa dilengkapi 42 dengan dokumen, pendukung, dan foto-foto. Pelapor akan menerima pemberitahuan dan bisa mengecek progresnya. Selanjutnya, konseling keluarga. Fitur konseling disediakan bagi anak dan keluarga yang membutuhkan konsultasi dengan psikolog. Untuk memulai konseling, pengguna harus registrasi terlebih dahulu sebelum menuliskan persoalannya ke seorang konselor. Pengguna bisa mengecek progres konseling dengan tiket yang diberikan secara sistem oleh Pandawa Care. Konseling selain melalui 43 aplikasi Pandawa Care, juga bisa melalui aplikasi web konseling. Pada prinsipnya hampir sama saja dengan pengaduan online, di mana pengguna harus registrasi terlebih dahulu. Dan setiap tanya jawab dalam forum konseling ini akan dicatat. Yang ketiga ada layanan informasi. Untuk memberikan layanan berita aktual dan artikel tentang dunia anak,
Pandawa Care membangun portal berita online pandawanews.com yang dikelola secara khusus. Portal berita ini berisi berita khusus tentang anak dan 44 membahasnya dari berbagai perspektif. Secara berkala, media online ini menurunkan laporan khusus yang berisi liputan mendalam terhadap suatu peristiwa yang melibatkan anak-anak. Media pandawanews.com diharapkan menjadi portal acuan bagi pemberitaan khusus anak di Indonesia. Pandawanews.com merupakan portal dan sumber informasi bagi aplikasi Pandawa Care. Portal ini secara khusus menurunkan berita dan artikel tentang dunia anak di Indonesia. Selain berita, media online ini juga menyediakan tool library yang diperlukan bagi setiap penggiat perlindungan anak, seperti UU PA, peraturan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini saya Friska Natasha Lubis ingin menjelaskan alur pengaduan ke KPAI. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu jika terjadi kasus kekerasan kepada anak harus melapor kemana dan bagaimana caranya. Tentunya, jika terjadi kekerasan kepada anak, masyarakat Indonesia dapat melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Bagaimana caranya jika ingin melapor sebuah kasus ke KPAI? Berikut caranya. Yang pertama, datang langsung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuka layanan pengaduan jika ada kasus kekerasan kepada anak. Masyarakat dapat datang langsung ke alamat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang beralamat di Jalan Tengku Umar nomor 10, RT 1 RW 1, Gondang Dia, Menteng, Sentral Jakarta City, Jakarta. Nanti di sana pihak KPAI akan memberikan arahan kemana harus pergi dan juga melaporkan ke bagian mana jika terjadi sesuatu kekerasan kepada anak. Yang kedua, pengaduan online. Selain dapat datang langsung ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, masyarakat Indonesia juga dapat memberi pengaduan terhadap kasus kekerasan anak dengan mengunjungi web www.kpai.go.id/hubungi-kami. Pada web tersebut, masyarakat dapat mengisi form yang berupa nama lengkap, alamat email, ditujukan kepada bagian humas atau bagian pengaduan, subjek dan isi pesan. Yang harus kalian ketahui, bagian humas dan bagian pengaduan itu fungsinya apa dan tugasnya apa. Jika kalian sudah mengisi form pada bagian hubungi kami, selanjutnya kalian dapat mengisi formulir pengaduan. Diharapkan dapat mengisi dengan lengkap data seperti provinsi, kabupaten atau kota, tanggal, jenis kasusnya. Misalnya, jenis kasusnya itu anak korban kekerasan di sekolah. Dan juga setelah itu kalian dapat mengisi data pengadu, data korban, data teradu atas nama lembaga, dan kronologisnya seperti apa, agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia mudah untuk menindaklanjuti pengaduannya. Selanjutnya, yang ketiga, dapat hubungi langsung ke nomor KPAI. Pengaduan kekerasan hak anak juga bisa langsung menghubungi nomor telepon KPAI yaitu 021 319 01556, faxnya 021 390 0833, dan dapat mengirim email di info@kpai.go.id atau humas@kpai.go.id. Dan yang terakhir, lapor kekerasan anak ke KPAI dapat lewat aplikasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan aplikasi berbasis Android yaitu Pandawa Care. Aplikasi ini dibuat menyusul berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia. Pandawa Care nantinya akan digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung KPAI sebagai lembaga negara independen yang salah satu tugasnya adalah menerima dan menelaah pengaduan masyarakat serta mengumpulkan data dan informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan orang tua dan keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungan terhadap anak, serta menjadi sebuah platform baru dalam merespon isu-isu perlindungan anak dengan lebih baik. Lebih lanjut disebutkan, kompleksitas masalah perlindungan anak di Indonesia berawal dari lepasnya fungsi-fungsi orang tua dan keluarga. Tingginya angka kekerasan terhadap anak terjadi karena rapuhnya pondasi keluarga.
perlindungan anak seharusnya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan pengasuhan yang berkualitas. Maka dari itu, dengan aplikasi Pandawa Care ini, para pengguna dapat melaporkan setiap pelanggaran yang menyangkut kekerasan terhadap anak dan langsung dapat mengontak yang berwajib mulai dari Polsek hingga tingkat Polda dengan database yang disediakan. Yang ketujuh, rekap kasus pelanggaran hak perlindungan anak di Indonesia. Pertama, rekap kasus pelanggaran hak perlindungan anak di Indonesia tahun 2019. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut kasus pelanggaran hak anak masih tinggi di tahun 2019. Tercatat dari data yang dihimpun KPAI sebanyak 4.369 kasus pelanggaran hak anak terjadi. Ketua KPAI Susanto mengatakan sebanyak 2.430 kasus pelanggaran tersebut bersumber dari hasil pengawasan. Kemudian, sebanyak 1.939 kasus pelanggaran hak anak berasal dari data pengaduan masyarakat langsung kepada KPAI. Jumlah kasus pelanggaran hak anak di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 4.885 kasus. Dalam kasus pelanggaran hak anak paling dominan adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum ABH sebanyak 1.261 kasus, disusul oleh kasus pelanggaran hak anak dalam bidang keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 896 kasus, kasus pelanggaran hak anak terkait pornografi dan kriminal sebesar 653, kasus pelanggaran hak anak terkait dengan kesehatan dan nafsa sebesar 344 kasus. KPAI menemukan kasus pelanggaran hak anak yang terjadi selama Januari hingga April 2019 paling banyak di sekolah dasar. KPAI juga menemukan 25 kasus pelanggaran hak anak di tingkat SD, 5 kasus di tingkat SMP, 6 kasus di tingkat SMA, dan 1 kasus di perguruan tinggi. Beberapa kasus kekerasan seksual bahkan masih banyak terjadi di SD. Contohnya, di Malang, 20 siswi menjadi korban pelecehan seksual guru honorer. Oleh sebab itu, Susanto mendesak Kemendikbud dan Kementerian Agama mempercepat penambahan jumlah sekolah ramah anak di seluruh Indonesia. Saat ini, jumlah sekolah ramah anak di Indonesia baru sekitar 13 ribuan dari 400 ribuan sekolah di madrasah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak perlindungan anak di Indonesia tahun 2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 213 pengaduan pembelajaran jarak jauh selama kurun waktu 3 minggu, terhitung sejak 16 Maret hingga 9 April 2020. Pengaduan didominasi oleh para siswi sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi, serta kuota internet. Banyak pengaduan yang juga mempersoalkan bahwa pelaksanaan PJJ sangat kaku sebagaimana jam sekolah normal. Persoalan lain yang dikeluhkan ialah tidak seluruh siswa memiliki kuota yang cukup untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Selain itu, ada pula siswa yang tidak memiliki laptop ataupun komputer sehingga kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Masalah sinyal juga menjadi kendala di beberapa daerah yang berbukit-bukit. Akibatnya, ada siswa yang setiap hari harus berjalan 10 km untuk mendapatkan sinyal dan wifi. Rinciannya, 95 pengaduan dari jenjang SMA sebanyak 95, 35 dari SMK, 19 dari MAN, 23 dari SMP, 3 dari SD, 1 dari MTS dan TK. Pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, tips KPAI tumbuhkan budaya ramah anak di tengah COVID-19, karena sekarang kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan anak dan sebagian orang tua belajar serta beraktivitas di dalam rumah, menghabiskan waktu di dalam rumah, karena memang kita diminta mengurangi aktivitas di luar, di kerumunan serta larangan untuk mudik. Nah, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, KPAI mengeluarkan tips menumbuhkan budaya ramah anak di tengah COVID-19 ini. Nah, menciptakan budaya ramah anak ini tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi oleh masyarakat, orang tua, serta keluarga. Itu sangat menentukan terciptanya budaya ramah anak itu sendiri. Nah, menumbuhkan dan mengembangkan budaya ramah anak harus terus dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Berikut ialah tips tumbuhkan budaya ramah anak di tengah COVID-19 menurut KPAI. Yang pertama, budaya kepeloporan. Di sini KPAI mengajak kita untuk menumbuhkan budaya kepeloporan di lingkungan warga.
misalnya RT dan RW mengkonsolidasikan warganya untuk hidup bersih dan sehat, serta cepat dan tanggap untuk mengambil langkah. Nah, jadi ketika ada warga yang terkena ODP, PDP, atau positif virus corona, warga itu sudah secara sukarela melakukan penyemprotan. Nah, budaya kepelaparan ini juga bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Misalnya, orang tua mengajarkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, orang tua juga dapat memulai dari membiasakan diri mencuci tangan dengan benar, mengganti baju dan mandi setelah berpergian, serta bersin dengan cara yang benar. Nah, hal-hal seperti itu penting untuk anak. Orang tua pun perlu menjelaskan kepada anak terkait kondisi pandemi COVID-19 ini, agar anak merasa tenang dan menjauhi kepanikan. Nah, kepelaparan yang sudah dilakukan oleh warga serta orang tua ini dapat menumbuhkan lingkungan warga yang sehat dan berdampak positif untuk anak, serta menumbuhkan budaya warga yang ramah anak. Lalu yang kedua, budaya positif. Nah, di sini penting untuk tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama mempelopori tumbuhnya budaya positif untuk mencegah anak dari penularan COVID-19 ini. Misalnya mengajak masyarakat dan anak mencegah kerumunan, mengimbau membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, hal-hal positif ini dapat menginspirasi anak yang dapat menumbuhkan budaya warga yang ramah anak. Selanjutnya adalah hadirkan keteladanan. Di sini KPAI mengimbau masyarakat untuk memberikan keteladanan positif terhadap anak-anak. Karena itu, jadilah orang terdekat anak yang selalu menghadirkan teladan positif bagi mereka. Karena anak akan meniru apapun yang dilakukan orang-orang di sekitarnya ataupun orang-orang yang terdekatnya. Karena itu, anak perlu dididik dengan pembiasaan baik dan membahagiakan, serta dapat mencegah anak dari paparan virus corona. Selanjutnya ialah tingkatkan imunitas anak. Di sini peran orang tua sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun anak. Nah, karena sistem kekebalan tubuh atau imun yang baik itu kan pastinya akan menjadi pelindung yang paling optimal untuk anak itu sendiri. Disarankan istirahat yang cukup, asupan gizi seimbang, berolahraga bersama keluarga, memberikan ASI jika memang masih mempunyai bayi, pola hidup bersih dan sehat, dan hal-hal apapun yang dapat meningkatkan imunitas anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran menyenangkan. Di sini pembelajaran menyenangkan bagi para guru, KPAI meminta agar mereka memastikan pengembangan pembelajaran jarak jauh secara inovatif dan menyenangkan untuk anak, seperti guru memberikan tugas menyanyi, menari, atau tentang prakarya lainnya yang dilakukan anak di rumah. Anak untuk sementara waktu tetap belajar di rumah sebagaimana anjuran pemerintah dan didampingi oleh orang tua atau dari keluarga. Tujuannya agar anak dalam menghadapi situasi COVID-19 ini tetap belajar bahagia dan anak tuh tidak merasa tertekan saat belajar jika didampingi oleh keluarga, oleh orang tua. Selanjutnya ada bermain aman dan edukatif. KPAI menilai perlu dipastikan anak bermain secara aman dan edukatif. Hindari permainan yang mengandung kekerasan dan sadisme, serta bentuk permainan lainnya yang negatif, karena hal tersebut rentan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di sini permainan yang negatif tuh kebanyakan kayak permainan yang ada di gadget, terus juga permainan yang ada di karena anak menonton televisi, melihat adegan berkelahi seperti itu, jadi anak terbawa. Sebaiknya kita harus memberikan permainan-permainan yang benar-benar
membuat anak tuh merasa aman, buat kita juga aman, terus buat anaknya juga. Belajarnya seperti contohnya kita beri puzzle, buku cerita gitu. Masih banyak sih yang lainnya. Lalu ada hindari kerumunan. KPAI pun mengingatkan masyarakat khususnya para orang tua agar menghindarkan anak-anaknya dari kerumunan. Pastikan anak tidak berada dalam kerumunan. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menerapkan social distancing atau physical distancing sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas di tengah pandemi global yang mengancam keselamatan manusia termasuk usia anak. Maka, semua anak Indonesia harus ditumbuhkan kesadarannya dengan cara yang tepat sesuai dengan usianya. Jadi kita bisa ajak anak tuh untuk supaya betah di rumah. Orang tuanya harus kreatif, seperti mengajak anak untuk ikut terjun di dapur, terus mengajak anak untuk bersih-bersih rumah, untuk selalu jaga jarak kalau misalkan ketemu dengan sanak saudara gitu, atau hindari anak agar anak tidak keluar rumah, tapi juga anak tidak bosan di dalam rumah. Yang kedelapan ada teknologi informasi sehat. KPAI juga menganjurkan kepada masyarakat atau orang tua untuk memastikan anak menggunakan teknologi dan informasi secara sehat. Kebijakan belajar di rumah saat ini berpotensi bagi anak menggunakan teknologi dan informasi sangat tinggi. Maka, orang tua dan keluarga mesti memastikan anak dapat mengelola waktu secara tepat, memiliki literasi dan resiliensi menggunakan gadget, serta selalu dalam pantauan dan bimbingan keluarga. Jadi karena berhubung sekarang sekolahnya melalui internet gitu kan, kebanyakan dari YouTube, dari WhatsApp, dari Zoom atau dari Classroom, ruang guru. Nah, guru kan memberikan tugasnya melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi kita harus jadi sebagai orang tua ya harus memantau anaknya di saat dimana anak belajar, terus bagaimana cara anak belajar, terus juga pokoknya harus didampingi selagi orang tuanya masih ada di rumah gitu. Kalau misalkan orang tuanya kerja ya setidaknya pantau anaknya gitu, dengan cara menelpon anaknya gitu kan, mengingatkan anaknya di jam-jam belajar. Terkadang juga sekarang tuh masih ada orang tua yang anak tuh belajarnya bukan pada saat jam belajar malah gitu. Jadi seharusnya waktunya dia main tapi dia harus belajar, seharusnya dia belajar tapi dia harus tidur atau harus main. Jangan sebar hoax. KPAI berbagi tips terakhirnya, yaitu jangan sampai menyebar hoax. Dalam hal ini utama yang berdampak negatif terhadap anak. Budayakan berbagi informasi positif, edukatif, dan membahagiakan, bukan membagikan informasi hoaks yang menimbulkan ketakutan bagi anak. Di sini contohnya kalau misalkan anak tidak mau makan, kalau misalkan anak keluar rumah, contohnya, dia jangan ke sana, nanti di sana tuh ada virus corona gitu, jangan deket-deket sama orang itu. Nah, itu nggak boleh, itu tidak baik untuk anak. Seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, tapi juga kita bukan bersifat mengancam, justru kita memberitahu kepada anak itu bahwa jangan keluar rumah dulu, misalkan lindungi diri gitu, agar tidak terkena virus. Jika keluar rumah harus menggunakan masker. Jika habis dari luar rumah segera ganti baju, terus juga segera membersihkan diri, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Terima kasih.